Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna hadithan fahfidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis, menghafalnya lalu menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah juga menjadikan orang yang mau menonton video ini, mensubscribe channel ini, lalu membagikannya kepada orang lain, Allah jadikan menjadi keluarga besar orang-orang yang mencintai hadis dan bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam surga. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 8. Hadis nomor 8 ini berbunyi, Haddatsana Ubaidullah bin Musa qala akhbarana Hanzalah bin Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalid an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi ramadan. Artinya, Ubaidillah bin Musa meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Hanzalah bin Abi Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. 1. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa iqamis shalah, menegakkan salat. 3. Membayar zakat. 4. Menunaikan ibadah haji. Dan 5. Mengerjakan puasa Ramadan. Hadis nomor 8 ini bisa Anda temui pada hadis nomor 4515. Jadi seperti yang sudah kita kenal dari kecil, saya yakin kalau kita yang alhamdulillah Islam dari sejak lahir, karena kedua orang tua kita muslim, di sekolah-sekolah madrasah maupun di sekolah-sekolah dasar sudah diajarkan bahwa rukun Islam ada 5. 1. Syahadat, 2. Sholat, 3. Zakat, 4. Puasa, 5. Naik haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Hadisnya ini, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi ramadan. Nah, yang perlu kita pahami pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan Islam dengan sebuah bangunan. Islam seperti sebuah bangunan, di mana bangunan tersebut terdiri dari 5 tiang. 1 tiang utama, yaitu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, dan 4 tiang penyangga. Ingat, 1 tiang utama berupa syahadat dan 4 tiang penyangga yang berupa 1 sholat, 2 zakat, 3 puasa bulan Ramadan, dan 4 naik haji ke Baitullah.
Ya udah begitu pahamnya, gak usah dipahami macam-macam lain. Selama seseorang masih kelihatan melaksanakan 5 hal tersebut, maka orang tersebut masih dikatakan orang Islam Muslim. Nah, lalu seseorang juga tetap dikatakan Muslim kalau dia masih mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Meskipun dia belum sholat, meskipun dia tidak zakat, meskipun dia tidak puasa, meskipun dia tidak naik haji. Mungkin dia berdosa besar, tapi selama dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, selama itu pula dia menyandang status Islam. Nah, tentu ini bagi status Islam ini kan ada status Islam di dunia dan status Islam indah Allah. Nah, status Islam di dunia itu dilihat dari perkataan dan perbuatan. Kalau dia masih mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu melaksanakan rukun iman yang 5 ini, ya udah dia di dunia dihukumin sebagai orang Islam. Kalau di akhirat lain lagi. Kalau di akhirat itu udah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala untuk menilainya apakah dia berstatus Islam atau berstatus non Islam. Kenapa? Oh iya, kadang di dunia ada orang-orang yang mengaku beragama Islam, mengucapkan syahadat lagi, sholat lagi, puasanya rajin lagi, tetapi hakikatnya mungkin dia bukan orang Islam. Karena apa? Hatinya sesungguhnya dia ingkar, itu yang biasa disebut orang munafik. Tapi kita di dunia tidak menghukumi hati, yang menghukumi yang nampak saja, sedangkan nanti di akhirat Allah menghukumi hati kita. Nah, kalau kita ternyata hanya bohong-bohongan saja Islamnya, nah nanti hukumnya non Islam. Sudah jelas ya. Dari kelima pokok ini, dari kelima rukun Islam ini, yang tiang utamanya adalah syahadat. Selama seseorang masih mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka selama itu pula seseorang masih dikatakan muslim. Sedangkan 4 ibadah yang lainnya itu menjadi syarat kesempurnaan Islam seseorang. Jadi meskipun seseorang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan berstatus muslim, tetapi Islamnya belum sempurna ketika dia belum melaksanakan sholat, belum menunaikan zakat, belum puasa bulan Ramadan, belum naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Tetapi ada sekelompok orang yang menjadikan amal 4 ini sebagai syarat sahnya iman. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya meskipun seseorang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi kalau belum melaksanakan ibadah yang 4 tadi itu, dia belum dikatakan orang beriman. Karena yang 4 ini menjadi syarat. Tetapi kita alhamdulillah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah menjadikan 4 ibadah itu sebagai sempurnanya iman. Artinya gimana? Artinya kalau kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, meskipun belum sholat tetap Islam, tapi Islamnya belum sempurna. Kalau kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, meskipun belum zakat, kita sudah Islam, meskipun Islamnya belum sempurna. Lumayan istilahnya kan gitu, daripada enggak. Oh iya, hidayah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul itu sangat mahal. Loh kok bisa? Oh iya, Allah Subhanahu wa taala mengutus sekian banyak rasul dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sampai zaman kita. Begitu baik. Tujuannya apa? Supaya orang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan
pada akhirnya Rasulullah utusan hanya itu, diciptakan neraka, diciptakan surga bagi orang yang bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, diciptakan neraka bagi orang yang ingkar asyhadu alla ilaha illallah. Itu hanya demi kalimat sakti itu, demi kalimat suci itu, yaitu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Nah, kemudian kita alhamdulillahirabbil alamin sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat tersebut, meyakini kalimat tersebut dan menjalankan kalimat tersebut, meskipun mungkin implementasi amal-amal itu belum sempurna sehingga kesamaan kita masih kurang sempurna, tapi alhamdulillah kita masih punya ini syahadat itu tadi. Maka sangat keliru ketika ada teman-teman kita yang mengatakan si A kafir, si A bid'ah, si C terusnya, sementara dia adalah ahli la ilaha illallah. Ya udah, kalau seorang masih mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, meskipun dia kelihatan fasik, kelihatan ya nggak jelas, kita sabar saja, kita terus kita dakwai tanpa mengkafirkan mereka, kita kasih tahu tanpa menjelek-jelekan mereka, kita tegur sekadarnya. Kenapa? Dia sudah punya harta yang sama, yang sangat berharga, yaitu syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Dah, itu aja. Supaya nanti kalau dibahas makin dalam kita malah pusing. Sesuatu yang tadinya ringan yaitu cukup mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan sepenuh hati, kita sudah dianggap Islam. Alhamdulillah. Kalau pengen Islamnya pengen lebih sempurna, laksanakan sholat. Kalau pengen lebih sempurna lagi, tunaikan zakat. Kalau pengen lebih sempurna lagi, laksanakan puasa. Kalau pengen lebih sempurna lagi, laksanakan ibadah haji ke bait. Ya udah, itu seringan itu. Nah, tetapi kalau orang-orang yang kemudian dengan terang-terangan, kalau ada orang meninggalkan sholat karena darurat, misalnya, insya Allah dia tetap masuk kategori Islam yang sempurna. Kalau ada orang tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena darurat syar'i, misalnya, insya Allah dia masih masuk kategori orang-orang yang utuh. Jadi perlu menjadi catatan juga, ada orang yang meninggalkan 4 ibadah tadi itu karena sengaja, karena tidak sengaja, atau karena terpaksa, itu beda nanti. Yang kalau karena sengaja itulah tadi yang bisa dikatakan fasik, bisa dikatakan berdosa dan lain-lain dan lain-lain. Tapi sementara kalau yang darurat atau terpaksa meninggalkannya, nah insya Allah itu yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca lagi hadisnya, buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Sekali lagi, bahwa pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan rukun Islam seperti sebuah bangunan yang memiliki 5 tiang, di mana tiang utamanya adalah syahadat, dan tiang penyangga yang 4 yaitu sholat, zakat, puasa Ramadan, dan naik haji ke Baitullah. Selama seseorang tiang utamanya masih berdiri, selama itu pula seseorang dikatakan muslim, orang Islam, meskipun mungkin tiang yang kedua agak runtuh, mungkin tiang yang ketiga rada bengkong, mungkin tiang yang keempat rada gimana, tetapi selama dia yakin seyakin-yakinnya dan berusaha melaksanakan Islam sebaik-baiknya, insya Allah dia masuk kategori sebagai seorang muslim. Bukan insya Allah, di dunia harus diyakinkan kalau dia muslim. Sudah. Tentu keterangan tambahannya ini sangat banyak. Itu pembahasan orang-orang yang pengen lebih tahu lebih detail. Kita tahu globalnya saja, bro. Biar posisi kita aman, hidup sebagai orang Islam, meninggal juga sebagai orang Islam. Allahumma amin. Nanti yang berat-berat tidak, selain kurang paham menjelaskannya, juga itu kita pegang ibarat
dagang pegang modalnya aja pokoknya, nanti untungnya itu datang dengan sendirinya gitu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan sebaiknya ini hadis ini kita sama-sama hafal. Buniyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Apakan terus? Buniyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Nah, itu menghafalkannya saja, belajar memahaminya saja hadis ini bisa menyebabkan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjadi tiket kita masuk surga. Allahumma amin. Loh kok bisa? Oh iya, tiket pertama tentu kita sudah lahir muslim, setiap hari mengucapkan syahadat. Terus tiket yang ketiga ini orang yang mau membaca hadis, mendengarkan hadis, menghafalkan hadis, lalu menyebarkannya. Oleh Rasulullah didoakan mukanya bercahaya di dunia dan mukanya bercahaya di akhirat, nanti di dalam surga. Itu sudah cukup. Modal itu saja. Dengan kata lain, Anda cukup modal tonton setiap video hadis yang saya upload, kemudian pahami. Kalau ada yang keterangan yang keliru, coba koreksi lewat komentar. Setelah itu subscribe ke video ini, lalu sebarkan. Begitu aja setiap hari. Terus insya Allah kita sama-sama akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarga besar ahli hadis. Namanya keluarga kan kadang ada yang pandai, ada yang bodoh. Syukur-syukur kita jadi keluarga yang pandainya, bukan yang bodohnya. Allahumma amin. Namanya keluarga ada yang kaya, ada yang miskin. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga ahli hadis yang kayanya. Namanya keluarga besar, kadang ada yang ganteng, ada yang tidak ganteng. Dan mudah-mudahan kita menjadi keluarga besar hadis yang ganteng-gantengnya, gitu kan? Betul nggak? Betul. Nah, untuk menjadi keluarga besar ahli hadis cukup yang paling ringan dengarkan, kemudian sebarkan. Dengarkan, hafalkan, sebarkan. Dengarkan, pelajari, sebarkan. Dengarkan, pelajari, sebarkan. Jadi, kalau punya rezeki berlebih, coba beli buku-buku hadis misalnya seperti terjemah Fathul Bari misalnya, banyak ahli-ahli hadis. Sehingga nanti membaca kitab-kitab hadis menjadi salah satu kebiasaan kita, menjadi salah satu akhlak kita, dan bisa menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sebagian dari keluarga besar ahli hadis. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.